kepada beliau kami serahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar adik-adik semua? Udah sarapan belum? Oh, sama ya, pagi-pagi kita ya. Baik, pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 20 Jakarta, Ibu Neni. Yang saya hormati seluruh guru SMA Negeri 20 Jakarta beserta jajaran yang kami banggakan, adik-adik semuanya, siswa dan siswi SMA Negeri 20 Jakarta. Baik, izin hari ini saya hadir untuk silaturahmi ya. Silaturahmi kepada adik-adik semuanya, kepada ibu-ibu guru ya di SMA Negeri 20. Karena kalau tak kenal maka tak sayang, tak tahu ya. Baik. Perkenalkan, kami dari Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Kami ini adalah UPT atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Oke. Ini tugas dan fungsinya adalah melakukan pelayanan ambulans gawat darurat dan kediklatan. Nah, hari ini yang ingin saya sampaikan pelayanan ambulans gawat darurat. Adik-adik semuanya, kita tahu mungkin kejadian entah kecelakaan ya, entah kasus kebakaran, entah kasus tawuran massal ya kan, ataupun kegawat daruratan yang lainnya. Kadang mungkin adik-adik masih bingung, ini kita mau menghubungi siapa? Betul nggak? Kalaupun misalkan tahu ambulan, menghubunginya kemana? Begitu ya? Nah, baik, hari ini kami sampaikan bahwa di Dinas Kesehatan, di DKI Jakarta ini, ya, ada ambulans darurat prarumah sakit. Ini bisa disampaikan ke orang tua, ya. Mah, Pak, 112 dan saja. Ya, jangan manggil taksi ya, karena fungsi gunakan jika benar-benar kalian memerlukan sekali. Boleh nggak saya bantu tetangga saya? Boleh. Ya, yang penting kalian jangan bergerak di posisi itu. Karena sistemnya adalah dia akan mengakses posisi kalian ya sampai di telepon. Nanti ditanya alamatnya di mana, baru ambulansnya datang ke sini. Oke? Terima kasih Albert, sekali lagi kasih tepuk tangan buat Albert. Baik adik-adik, ada yang nggak? Soalnya simple banget kok pengumumannya ya. Silakan bertanya. Betul. Saya juga masih tanda tanya. Ya. Yang saya mau tanyakan adalah Pak Ari, apakah ambulans 112, 119 kita panggil untuk orang mati atau orang hidup? Oh iya, baik. Betul. Betul, terima kasih Pak Miki ya. Pak Miki. Betul. Adik-adik semuanya, iya saya lupa note ya. Dinas Kesehatan hanya melayani yang sakit, bukan yang meninggal. Karena yang meninggal itu ada di Jakarta itu Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Mengcover sampai rumah-rumah anak-anak peserta didik kita. Oke. Yang notabene-nya di dalam gang, mobil nggak bisa masuk. Oke. Mantap. Pak Miki ini udah langsung loncat ke sana gitu ya. Baik, Pak Miki, terima kasih banyak. Ya, jadi yang jelas kalau rumah adik-adik semuanya ada di DKI Jakarta, kita jabanin. Karena kita sebenarnya dari tahun 9 ya. Jadi udah lama sekali, ambulansnya dari yang kecil-kecil yang di sampai yang gede-gede gitu kan. Kita di dalam ambulans itu ada namanya brankar. Brankar itu bisa diturunkan dan itu kecil sekali, bisa masuk gang. Bisa didorong, ada rodanya pula. Ya, jadi kalau misalkan ambulans itu udah bisa masuk, biasanya keluarganya muncul dulu ya, duluan gitu kan. Mas, di sini aja parkirnya. Nah, gitu ya. Karena nggak bisa masuk. Nanti baru brankarnya diturunkan yang untuk bawa pasiennya itu, Pak. Kemudian dia masuk ke gang tersebut. Ya, kadang, maaf, ada juga rumah yang dia lantai 2 gitu ya. Pasiennya ada di lantai 2. Bayangin gimana? Dan itu tetap kita ambil. Ya. Kita ambil, ada tekniknya. Ya. Menggunakan long spine board, dia pakai strapping, ya, diikat kemudian digotong. Gimana caranya? Rekan-rekan kita ini, ya, petugas ambulans gawat darurat ini udah terlatih, ya. Apa sih basicnya? Basic dari petugas kita itu adalah perawat, minimal D3 keperawatan.
1, 2 ya. Dokter ada. Nomornya dua-duanya atau sama tiga aja? Oke, baik. Iya. Iya. Baik. Iya. Jadi 112 atau 119. Ya, di sini. Kan di sini ada atau, artinya boleh dua-duanya. Lah kalau atau itu berarti enggak usah boleh 112 119 langsung. Ya, berarti atau berarti kan boleh 112 119. Nah, ini boleh saya jelaskan. 112 itu adalah Jakarta Siaga. Yang alarm center atau call centernya ada di BPBD, Badan Penanggulangan Daerah, itu di Ketapang di pusat, persis gandeng dengan Dinas Pemadam Kebakaran. Ini akan pulang misalnya ke kampung. Ke kampung. Kampungnya kemana, Bu? Misalnya Jawa. Ya, Jawa, baik. Di mana, Pak? Nah, apakah kita ambulans ini diteleponin untuk mengantar si yang sakit ini? Itu aja pertanyaan. Baik, terima kasih, Bu. Semuanya saya sampaikan bahwa ambulan gawat darurat ini jangkauannya untuk yang gratis itu hanya wilayah DKI Jakarta saja. Kalau misalkan ada yang rumahnya di Bekasi, ya mohon maaf ya, nanti kena cas, kena biaya, ya. Biayanya betul, ya. Karena kita juga ada pergubnya, pergub tentang tarif. Ada namanya Pergub 209 tahun 2015 tentang tarif pelayanan ambulans. Nah, kaitannya dengan Ibu sama. Kalau misalkan dibawa pulang ke rumah, rumahnya jauh, misalkan di Jawa atau lewat dari Jakarta, Bekasi ke Bogor, Tangerang ya. Bukan kita tidak layanin, kita akan layani tapi kena biaya, Bu. Kena cas. Gitu ya. Jadi lewat. Jadi gratis ini jangkauannya adalah DKI Jakarta. Kalau dari utara ke selatan, mau dari timur muter-muter gratis. Asal jangan ke Ancol naik ambulan ya. Nggak boleh. Ya Bu ya, terjauh ya Bu, karena memang ini diperuntukkan untuk warga DKI Jakarta. Di daerah lain ada nggak? Ada. Ya, 119 di Bekasi, di Bogor ada. Sistemnya mungkin nggak jauh beda dengan kita. Ya, ada gratis juga buat masyarakat mereka. Yang jelas di AGD, di Dinas Kesehatan, memang kita untuk warga DKI Jakarta. Baik, cukup? Itu salah satu dari keluarga saya mengalami sakit yang memang perlu penanganan khusus. Dia sudah pingsan. Ya. Kemudian saya, dan kebetulan di tempat saya itu Ya. ada ambulans yang RW ya. Ambulan RW. Nah, saya menghubungi ambulan RW itu. Saya pakai ambulan RW. Tapi setelah sampai di rumah sakit itu sudah 2 kali rumah sakit menolak pasien. Menolak, baik. Nah, sampai akhirnya saya ke rumah sakit ketiga saya marah-marah karena memang pasien itu sudah pingsan, juga perlu penanganan, tapi akhirnya ditangani. Ya. Tapi saya harus ngotot dulu. Oh, baik. Nah, apakah dengan yang saya tanyakan, apakah dengan ambulan yang Bapak dari Dinkes ini, apakah seperti itu ketika masuk rumah sakit langsung dilayani atau gimana? Baik. Nah, terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Sri. Dan ada aturannya sebenarnya Bu ya. Pasien yang kalau dari rumah itu tidak boleh ditolak. Tidak boleh tolak. Itu ada hukumannya. Ada sanksinya maksudnya. Nah, kalau kita di Dinas Kesehatan ya, sebenarnya seperti itu ya Bu, kalau untuk ambulan siapapun ya. Tetapi ambulan itu harus terstandar. Ya, di AGD Dinkes DKI Jakarta, di Dinas Kesehatan atau di Pemprov DKI Jakarta, kita punya Pergub 120 tahun 2016 tentang standarisasi layanan ambulan dan mobil jenazah. Jadi ambulan itu harus terstandar. Kenapa harus terstandar? Apa sih terstandar? Terstandar itu adalah 1, alatnya lengkap, 2, petugasnya kompeten. Ya, petugasnya kompeten ini harus diperhatikan. Petugasnya kompeten. Kalau dia non medis atau non perawat, maka ya dia harus pernah punya sertifikasi atau pernah pelatihan tentang kegawat daruratan. Kalau perawat dia sudah harus pelatihan namanya BTCLS, Basic Trauma Cardiac Life Support. Kalau untuk dokter dia sudah harus Advanced Trauma Cardiac Life Support. Ya, untuk dokter. Jadi ambulan itu harus terstandar. Kenapa? Bayangkan
Kalau ambulan isinya kosong, petugasnya bukan perawat ataupun petugas yang berkompeten. Nih maaf nih ya, pasien perdarahan, nggak ada alat buat nutup, balut cepat, kasa steril yang lain, pakai apa? Masa pakai kanebo? Kan nggak mungkin. Kemudian alatnya lengkap, petugasnya nggak kompeten, dia nggak bisa melakukan tindakan apapun. Ya. Jadi harus terstandar. Maka kita lagi merapikan. Bapak Ibu, di Pergub 120 itu saat ini semua ambulan di rumah sakit baik swasta maupun pemerintah harus terakreditasi. Akreditasi kemana? Ke kami di Dinas Kesehatan. Baik. Ya. Ada pertanyaan? Cukup? Kalau cukup, Bapak Ibu guru, saya mungkin perwakilan saja untuk kita foto bersama karena ini banyak banget ya. Mungkin bisa ya 20 orang gitu kan, yang penting ada abu-abu putihnya untuk kita dokumentasi. Terima kasih adik-adik semuanya. Ada pertanyaan? Cukup ya. Sekali lagi, kalau butuh ambulan manggil kemana? 112 dan 119 dan menggunakan aplikasi Jaki ya. Albert nanti dibantu teman-temannya untuk bisa punya aplikasi Jaki. Terima kasih. Kalau ada hal yang berkenan atau candaan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang dari kami. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada ayat-ayatnya nggak? SMA Negeri 20. Mantap. Saya kembalikan lagi ke Ibu. Jakarta, satu cita, satu rasa, jaya, jaya, jaya. Tepuk tangan buat kita semua.